sobat semua, ketemu lagi di channel Bang Gun TV. Di video kali ini Bang Gun akan merangkum sebuah film yang mana film ini menceritakan tentang seorang detektif wanita yang ditugaskan untuk membongkar kasus pembunuhan yang hampir tidak masuk akal. Oke, tanpa berlama-lama sambil ngopi, ikuti alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari lelaki yang bernama Kuai Bian San. Kuai Bian San yang dijemput utusan ketua pada malam hari agar menemui ketua di kediamannya. Mendengar perintah ketua yang ingin bertemu, Kuai Bian San pun merasa bertanya-tanya. Bian San tetap pergi bersama utusan ketua. Sesampainya di kediaman ketua, alangkah terkejutnya Kuai Bian San melihat keadaan ketua yang sudah terhampar di lantai. Maka melihat kejadian itu, Kuai Bian San pun langsung mendekati ketua. Ternyata sang ketua sudah tiada. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang seorang pembantu wanita yang ingin mengantarkan sup untuk ketua. Melihat Kuai Bian San bersama ketua yang sudah tiada, maka pembantu wanita itu pun berteriak. Maka dengan segera berkumpullah para keluarga ketua dan para anak buahnya di tempat kejadian tersebut. Bahkan adik wanita Kuai Bian San pun yang bernama Wan Yun pun dah hadir di tempat kejadian tersebut. Maka terjadilah kesalahpahaman, tertuduhlah Kuai Bian San atas kejadian tersebut. Melihat kejadian kakaknya seperti itu, Wan Yun merasa janggal karena dia tahu kakaknya tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Mendengar keputusan bos dan istri ketua bahwa Kuai Bian San akan dihukum berat, maka Wan Yun pun angkat bicara. Mendengar perkataan Wan Yun yang ingin mendatangkan detektif yang bernama Sima Pelian untuk menyelidiki kasus tersebut, maka bos dan istri ketua memberi waktu kepada Wan Yun. Apabila Wan Yun tidak dapat mendatangkan detektif Sima dalam waktu 3 hari, maka kakaknya akan dihukum raib. Mendengar keputusan bos dan istri ketua, maka Wan Yun pun menyetujui keputusan tersebut. Cerita beralih kepada detektif Sima dengan temannya yang bernama Yeji. Di tengah perjalanan menuju desa tersebut, Sima dan Yeji dihadang oleh sekumpulan para ninja. Tapi sayangnya, para ninja itu gagal untuk menghabisi detektif Sima karena Sima detektif yang mempunyai ilmu kungfu yang sangat luar biasa. Rupanya kedatangan Sima bersama temannya sudah diketahui oleh para pelaku. Sesampainya di warung kopi, Sima dan Yeji mendengar pembicaraan para warga tentang masalah kasus tersebut. Cerita beralih kepada Wan Yun. Wan Yun yang sedang menemui kakeknya untuk bertanya apakah detektif Sima sudah ditemukan. Kakek Wan Yun pun memberitahu bahwa detektif Sima sudah dalam perjalanan menuju ke desa tersebut. Mendengar ujar kakeknya seperti itu, Wan Yun pun segera berangkat untuk menjemput Sima dan temannya. Di penginapan di ujung desa, Wan Yun pun berhasil bertemu dengan detektif Sima. Wan Yun bersama teman lelakinya segera menghampiri Sima. Maka Wan Yun segera mengajak Sima masuk ke kamar untuk membicarakan masalah kasus tersebut. Ternyata detektif Sima adalah teman Kuai Bian San dan juga teman ketua.
Pantas saja Sima segera datang untuk membongkar kasus tersebut. Keesokan harinya, Sima dan Wan Yun dan kedua temannya berangkat untuk menemui bos dan istri ketua. Sesampainya di tempat ketua, Sima dan ketiga temannya langsung menghadap bos dan istri ketua. Detektif Sima langsung meminta izin kepada bos dan istri ketua untuk menyelidiki di tempat kejadian tersebut. Mendengar permintaan detektif Sima, maka istri ketua membuat peraturan kepada Sima. Apabila Sima tidak dapat membongkar kasus atas raibnya ketua di dalam waktu 7 hari, maka Sima akan mendapatkan hukuman. Mendengar perjanjian dari istri ketua, Sima merasa janggal dan sedikit curiga. Namun Sima tetap bertekad untuk membongkar kasus tersebut, sehingga Sima pun setuju dengan perjanjian itu. Mendengar keputusan Sima seperti itu, Wan Yun pun tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Tapi Sima tetap berkeras hati untuk membongkar kasus tersebut. Sebelum Sima pergi ke tempat kejadian tersebut, terlebih dahulu Sima memeriksa jasad ketua yang belum dimakamkan. Ternyata di dada ketua ada bekas pukulan dahsyat sehingga membuat ketua tiada. Melihat bekas pukulan di dada ketua, Sima menduga pukulan itu bukan pukulan orang biasa, melainkan pukulan orang yang berilmu tinggi. Singkat cerita, Sima dan para rekannya menuju ke tempat kejadian yang mana di tempat itu ketua diraibkan. Sesampainya di tempat itu, Sima mulai melihat bekas-bekas kejadian. Dengan adanya bekas-bekas tersebut, Sima sudah tahu bahwa pelakunya bukan orang sembarangan. Keesokan harinya, Sima dan bersama rekan-rekannya pergi ke tempat kejadian itu. Sesampainya di sana, Sima langsung menyuruh para rekan-rekannya untuk mengambil cuka dan anggur putih. Wan Yun pun merasa bingung dengan perintah Sima. Wan Yun pun penasaran dan bertanya kepada Sima untuk apa anggur dan cuka. Sima pun menjawabnya, cepat taburkan cuka dan anggur putih itu. Maka muncullah tanda-tanda merah di lantai, bekas luka ketua, kalau memang tempat ini kejadian pertama. Mendengar kata-kata Sima, para rekan-rekannya langsung menabur cuka dan anggur putih itu. Ternyata setelah dilakukan, tidak ada sedikit pun perubahan. Detektif Sima pun berkata, di sini bukan tempat kejadian pertama. Wan Yun pun bertanya, di manakah tempat kejadian pertama itu? Singkat cerita, Sima dan rekan-rekannya segera menemui Kuai Bian San yang mendekam di tahanan. Melihat kedatangan adiknya Wan Yun bersama Sima, alangkah bahagianya Kuai Bian San. Sima pun menceritakan kepada Kuai Bian San bahwa dia yang menangani kasus tersebut. Maka Sima pun banyak bertanya kepada Kuai Bian San tentang kejadian kasus ketua. Kuai Bian San pun menceritakan kejadian tersebut. Sima pun masih belum mendapatkan jejak yang kuat, walaupun Sima sudah mendengarkan kisah Kuai Bian San. Sesampainya di kediaman Sima, Sima dan temannya yang lagi berbicara tentang kasus tersebut, tiba-tiba Sima mendengar ada sesuatu di luar yang mencurigakan. Sima pun langsung keluar rumah untuk memastikan sesuatu itu.
Ternyata Sima melihat seorang ninja. Sima pun langsung mengejarnya. Sesampainya di tengah hutan, Sima pun hampir terkena jebakan. Rupanya ninja itu sudah berencana agar Sima mengejarnya sampai ke hutan tersebut. Tapi sayangnya rencana ninja itu pun sia-sia karena Sima dengan mudah menghindari jebakan itu. Dan ninja itu pun langsung melarikan diri. Cerita beralih kepada Wan Yun. Wan Yun yang sedang menunggu saudara Si karena ada yang mau ditanyakan. Tetapi saudara Si pura-pura mabuk. Namun Wan Yun pun tahu bahwa saudara Si pura-pura. Pertarungan pun terjadi antara Wan Yun dengan saudara Si, sehingga membuat saudara Si terkena pukulan Wan Yun. Tiba-tiba datanglah seorang ninja dan langsung menghabisi saudara Si. Manusia bertopeng itu pun langsung melarikan diri. Mendengar kejadian di luar sana, bos dan anak buahnya berdatangan menemui Wan Yun. Dan Sima pun segera datang di tempat kejadian itu. Tapi sayangnya saudara Si sudah dihabisi oleh ninja tersebut. Sehingga Wan Yun pun gagal mendapatkan jawaban dari saudara Si. Bahkan Wan Yun pun dituduh bos yang menghabisi saudara Si. Tapi untungnya Sima angkat bicara dan langsung memeriksa luka saudara Si. Ternyata luka saudara Si sama persis dengan bekas pukulan di dada ketua. Akhirnya Wan Yun selamat dari tuduhan itu. Keesokan harinya, Sima dan rekan-rekannya menemui bos dan istri ketua. Di tengah para keluarga ketua, Sima meminta kepada bos dan istri ketua agar Kuai Biansan segera dilepaskan dengan alasan Kuai Biansan dapat memancing si pelaku tersebut. Mendengar perkataan Sima, maka bos dan istri ketua mengizinkan Kuai Biansan dibebaskan. Setelah Kuai Biansan dibebaskan, maka Sima, Wan Yun, dan Kuai Biansan mengatur rencana karena waktu penyelidikan tinggal 3 hari lagi. Pada malam harinya, Sima dan Yedi menuju ke tempat bos dan istri ketua. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang ninja hingga pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya, ninja itu pun melarikan diri karena tidak mampu mengalahkan Sima. Sesampainya di tempat ketua, ternyata bos dan istri ketua lagi berdiskusi tentang kasus tersebut. Kedatangan Sima dan temannya mengejutkan bos dan istri ketua. Singkat cerita, Sima pun langsung meminta izin kepada istri ketua untuk melihat bekas pukulan di dada ketua. Sang istri pun mengizinkannya. Sima pun langsung masuk ke kamar ketua, yang mana ketua masih berbaring di sana. Sima pun membuka kain yang menutupi dada ketua. Ternyata benar adanya perubahan bekas pukulan di dada ketua. Singkat cerita, setelah melakukan hubungan ini tersebut, istri ketua dan bos, maka istri ketua langsung keluar kamar. Alangkah terkejutnya istri ketua melihat Wan Yun ada di depan kamar. Maka Wan Yun pun mengancam istri ketua. Apabila istri ketua tidak menceritakan kasus tersebut, maka Wan Yun memberitahu kepada orang bahwa istri ketua dan bos ada hubungan batin. Mendengar ancaman Wan Yun, maka istri ketua dengan terpaksa menceritakan masalah kasus tersebut. Setelah istri ketua menceritakan semuanya, barulah Sima bersama temannya keluar untuk menghampiri istri ketua. Ternyata dugaan Sima memang benar
bahwa bos dalang di balik kejadian tersebut. Sedangkan istri ketua hanya sebagai alat untuk melancarkan rencana bos. Keesokan harinya, bos yang sudah tahu bahwa Sima sudah mengetahui kasus tersebut, maka bos segera memerintahkan anak buah andalannya untuk menghabisi Sima. Maka berangkatlah lelaki tersebut. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi, tapi sayangnya Sima yang dibantu oleh Yeji dengan mudah mengalahkan lelaki itu. Singkat cerita, Sima pun dipanggil oleh bos di kediaman ketua karena waktu untuk kasus tersebut sudah habis. Sima pun langsung menemui bos dan istri ketua. Sesampainya di sana, Sima pun langsung membongkar kasus tersebut, bahwa pelaku sebenarnya adalah bos sendiri karena bos ingin mengambil alih posisi jadi ketua. Belum selesai Sima berbicara, tiba-tiba Kuai Biansan datang dan melaporkan bahwa di luar sana ada kebakaran. Maka Sima dan teman-temannya segera keluar dan diikuti oleh bos dan anak buahnya. Sesampainya di sana, Yeji langsung menuduh bos membakar semuanya. Mendengar tuduhan itu, bos pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sima dan teman-temannya karena tidak dapat membuktikan bahwa bos yang bersalah. Singkat cerita, maka Sima pun ditahan dan dirantai oleh bos. Maka bos dengan leluasa menceritakan siapa diri bos yang sebenarnya, sedangkan Sima sudah tahu siapa bos sebenarnya. Singkat cerita, bos pun marah kepada Sima dan langsung menyerang Sima yang masih diikat dengan rantai besi. Namun Sima dengan gesit menghindari pukulan andalan dari bos, sehingga terlepaslah ikatan rantai yang mengikat Sima. Maka segeralah Sima keluar dari tahanan tersebut. Ternyata di luar tahanan berkumpullah para warga, karena penduduk desa sudah tahu bahwa boslah pelaku sebenarnya. Maka di tengah-tengah para warga, Sima pun menghukum bos tersebut. Singkat cerita, selesailah kasus tersebut dan Sima bersama temannya segera melanjutkan perjalanan lagi. Tamat.